Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Memasuki pembahasan baru, fasal tentang permulaan pelajaran, ukurannya dan urutannya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wala budda li talibil ilmi minal mudzakarati wal munadharati wal mutarahati. Dan wajib bagi penuntut ilmu untuk melakukan diskusi, debat ilmiah, dan tukar pikiran. Fayambagi ayyakuna kulla minha bintisafi wa ta'anni wa ta'ammuli. Maka hendaknya semua itu dilakukan dengan sikap adil, tenang, dan penuh pemikiran. Wa yataharraja 'anisy-syaghabi wal ghadabi, dan hendaknya menjauhi keributan dan kemarahan. Fa innal munadharata wal mudzakarata musyawaratun, karena debat dan diskusi itu sejatinya adalah musyawarah. Wal musyawaratu innama takunu listikhrajis shawabi, dan musyawarah itu bertujuan untuk menemukan kebenaran. Wadzalika innama yahsulu bitta'ammuli wa ta'anni wal insafi, dan hal itu hanya akan tercapai dengan ketenangan, ketelitian, dan keadilan. Wala yahsulu bil ghadabi wasyaghabi, dan tidak akan diperoleh melalui kemarahan dan keributan. Paragraf di atas menekankan pentingnya etika dalam proses belajar, terutama dalam diskusi dan debat ilmiah. Tujuan utamanya adalah menemukan kebenaran, bukan memenangkan perdebatan. Penuntut ilmu tidak cukup hanya belajar sendiri, tetapi perlu diskusi ilmiah yang adil dan bijak. Namun harus dilakukan dengan adab, tenang, jujur, dan tidak emosional, agar tujuan sejatinya, yakni meraih kebenaran, dapat tercapai. Fa in kanat niyatuhu minal mubahatsati iljamal khasmi wa qahrahu. Jika niatnya dalam debat adalah untuk mengalahkan lawan dan memaksanya menerima pendapatnya, fala tahillu, maka hal itu tidak diperbolehkan secara syariat. Wa innama yuhallu dzalika liidharil haqqi, diperbolehkannya hanyalah dengan tujuan menampakkan atau mencari kebenaran. Munazarah atau diskusi ilmiah yang benar dalam Islam harus diniatkan untuk mencari dan menyampaikan kebenaran, bukan untuk menjatuhkan lawan atau mencari popularitas. Jika niatnya salah, maka perbuatan tersebut tidak halal dan bertentangan dengan akhlak
penuntut ilmu. Wattamwiyahu wal hilatu wala yazuzu fiha. Penyesatan atau pengelabuhan dan tipu muslihat tidak boleh dilakukan dalam debat. Illa idza kana al-khasmu muta'annitan, kecuali jika lawan debat itu bersikap keras kepala atau ngeyel. La taliban lil haqqi, dan bukan orang yang bersungguh-sungguh dan bukan orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dalam etika debat Islami tidak dibenarkan menggunakan trik licik atau tipu daya kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu menghadapi lawan debat yang keras kepala dan tidak jujur dalam mencari kebenaran. Bahkan dalam kondisi itu, penggunanya harus dengan hikmah dan tujuan menjaga kebenaran, bukan demi ego atau menang-menangan. Wa kana Muhammad bin Yahya, dan Muhammad bin Yahya, idza tawajjaha alaihi al-ishkalu, jika muncul kesulitan kepadanya, walam yahdurhul jawabu, dan jawabannya belum terlintas di dalam pikirannya, yaqulu, maka ia berkata, ma aljamtahu lajimun, apa yang engkau ajukan adalah sebuah pernyataan yang benar. Wa ana fihi nadirun, dan aku akan menelitinya atau mempelajarinya lebih dahulu. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun, dan di atas setiap orang yang berilmu masih ada yang lebih maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini menunjukkan kerendahan hati dan adab dari Muhammad bin Yahya ketika dia menanggapi pertanyaan atau permasalahan ilmiah yang belum bisa ia jawab. Dia tidak gegabah, tapi mengakui keterbatasan dirinya dan berkata dengan tenang dan bijak. Wa faidatul mutarahati wal munadharati, dan manfaat dari diskusi dan debat ilmiah aqwa min faidati mujarradit tikrari, lebih besar manfaatnya dibandingkan manfaat dari sekedar pengulangan. Lianna fihi tikraran wa ziyadatan, karena di dalamnya terdapat pengulangan sekaligus tambahan. Artinya, kalimat di atas ini menekankan bahwa diskusi ilmiah dan debat secara konstruktif antara para penuntut ilmu memberikan manfaat yang lebih besar daripada hanya mengulang pelajaran sendiri. Karena dalam diskusi ada pengulangan, yaitu ketika tetap mengulang materi seperti saat menghafal atau mengkaji. Yang kedua yaitu penambahan. Kita juga mendapatkan pandangan, penjelasan atau perspektif baru dari lawan diskusi. Wakila, dan telah dikatakan, mutarahatan sa'atin, diskusi ilmiah selama 1 jam, khairun min tikrari syahrin, lebih baik daripada mengulang pelajaran selama sebulan. Berdiskusi sebentar dengan teman atau guru bisa menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih luas daripada hanya mengulang-ulang pelajaran sendirian dalam waktu yang lama. Lakin idza kana, namun apabila ada ma'amun sifin, bersama orang yang adil atau orang yang objektif, salimit tabi'ati, yang lurus tabiatnya, artinya orang yang baik akhlaknya, niat dan jiwanya yang lurus. Kalimat ini menekankan bahwa diskusi ilmiah akan menjadi berfaedah
dan membangun jika dilakukan bersama orang yang objektif dan berjiwa lurus. Jika tidak, maka diskusi bisa melenceng dari tujuan mencari kebenaran. Wa iyyaka wal mudzakarata, dan jauhilah bermudzakarah, yaitu diskusi. Ma'a muta'annitin, dengan orang suka membantah. Ghairi mustaqimin tabai, dan yang tidak lurus tabiatnya atau melenceng. Fa inna tabi'ata mutasarriyata, karena tabiat itu menular atau menyusup kepada orang lain. Wal akhlaq muta'addiyata, dan akhlak itu juga menular. Wal mujawarata mu'athiratun, dan kedekatan itu berpengaruh. Artinya, penuntut ilmu disarankan berdiskusi hanya dengan orang yang tulus dan jujur dalam mencari kebenaran. Menghindari orang yang suka membantah demi ego akan menjaga kesucian niat, ketenangan hati, dan keberkahan ilmu. Wa fi syi'rin, dan di dalam syair dikatakan alladzi dzakarahul Khalil bin Ahmad, yang telah disebutkan oleh Khalil bin Ahmad, fawaidu katsiratun, terdapat banyak faidah. Kila, dikatakan al-ilmu min syartihi liman khadamahu, ilmu itu syaratnya bagi siapa saja yang melayaninya. Ayaj'alan nasa kulluhum khadamahu, ia menjadikan seluruh manusia sebagai pelayannya. Kalimat ini merupakan ungkapan hikmah yang menunjukkan betapa tinggi kedudukan ilmu. Barang siapa mengabdi dengan sesungguh-sungguhnya kepada ilmu, bersungguh-sungguh menuntut dan memuliakannya, maka ilmu akan memuliakannya. Dan orang-orang pun akan menghormatinya seakan menjadi pelayan baginya. Wa yambagi li talibil ilmi, dan sepatutnya bagi penuntut ilmu ayyakuna muta'ammilan fi jami'il awqati, untuk selalu merenung atau berfikir mendalam di seluruh waktu. Fi dzaqaiqil ulumi, dalam hal-hal yang halus dari ilmu. Wa ya'tadza dzalik, dan membiasakan diri terhadap hal itu. Fa innama yudrikudz dzaqaiqa bitta'ammuli, karena sesungguhnya kehausan ilmu hanya bisa dipelajari melalui perenungan. Falihadza qila, oleh karena itu dikatakan ta'ammul tudrik, renungkanlah niscaya engkau akan memahami. Kalimat ini menekankan pentingnya perenungan dan kedalaman berfikir dalam proses menuntut ilmu. Perenungan adalah alat utama untuk memahami bagian-bagian mendalam dari pengetahuan yang tidak cukup hanya dengan mendengar atau membaca sekilas. Wala budda minat ta'ammuli qablal kalami, dan harus ada perenungan sebelum berbicara. Hatta yakuna sawaban, agar ucapan itu menjadi benar. Fa innal kalama kasahmi, karena sesungguhnya perkataan itu seperti anak panah. Fala budda min takwimihi qablal kalami, maka harus diluruskan atau diperbaiki sebelum dilepaskan atau diucapkan. Hatta yakuna musiban, agar tepat sasarannya. Nasihat ini mengajarkan bahwa sebelum berbicara, seseorang harus merenung dan mempertimbangkan ucapannya
agar tepat dan tidak meleset. Ucapan disamakan dengan anak panah. Sekali dilepaskan tidak bisa ditarik kembali. Maka harus diluruskan dulu sebelum diucapkan agar mengenai sasaran, yaitu kebenaran, manfaat, dan adabnya. Wa qala fi usulil fiqh, dan dia berkata dalam kitab usulul fiqh, hada aslun kabirun, ini adalah pokok atau kaidah yang besar atau yang penting. Wa huwa ayyakuna kalamul faqihi al-munadhiri bitta'ammuli, yaitu bahwa perkataan seorang ahli fikih yang berdebat atau berdiskusi haruslah dengan perenungan atau pertimbangan yang mendalam. Artinya adalah kalimat di atas ini berasal dari kajian usul fiqh yang menjelaskan etika berfikir dan berbicara bagi para fuqaha atau ahli fikih, khususnya saat bermunadzarah atau berdebat. Dalam berdiskusi, seorang ahli fikih tidak boleh tergesa-gesa atau emosional. Ia harus berbicara dengan penuh pertimbangan, analisa, dan argumentasi yang matang. Kila telah dikatakan ra'sul aqli, pokok atau puncaknya dari kecerdasan, ayyakunal kalamu, adalah bahwa perkataan itu bitasabbuti wa ta'ammuli, dengan kehati-hatian dan perenungan. Ucapan ini mengajarkan bahwa intisari dari akal sehat dan kecerdasan sejati bukan terletak pada seberapa banyak orang berbicara, tapi pada bagaimana seseorang menimbang dan memikirkan ucapannya dengan matang sebelum ia berkata. Qala qailu syi'ran, seorang penyair berkata dalam syairnya, ausika fi nadmil kalami bi khamsatin, aku wasiatkan kepadamu 5 hal dalam menyusun perkataan. In kunta lil syafiqi muti'an, jika engkau taat kepada pemberi nasihat yang penyayang. Bait ini merupakan pembuka nasihat dalam bentuk syair klasik. Sang penyair hendak menyampaikan 5 adab berbicara atau berdiskusi, merujuk pada struktur atau susunan ucapan, bukan sekedar kata-kata biasa, tapi ucapan yang teratur dan yang beradab. La tughfilanna sababal kalami wa waqtahu wal kaifa wal kamma wal makana jami'an. Janganlah sekali-kali engkau lalai dari memperhatikan sebab ucapan, waktunya, cara, jumlah, dan tempatnya secara keseluruhan. Syair ini memberikan nasihat penting bagi siapa saja yang ingin berbicara dengan hikmah dan bijak, terutama dalam konteks ilmu atau dakwah. Ada 5 unsur utama dalam komunikasi efektif yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu sebab atau tujuan atau maksud dari pembicaraan. Yang kedua adalah waktu, pemilihan waktu yang sesuai. Yang ketiga adalah cara, bagaimana nada, bahasa tubuh, atau metode penyampaiannya. Yang keempat yaitu jumlah. Jangan terlalu banyak berbicara sehingga membosankan, jangan terlalu sedikit sehingga membingungkan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu tempat. Berbicaralah sesuai konteks, ruang, dan suasana. Wallahu a'lam bishawab.